Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari sisi kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap diri kamu dengan beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu terima dan untuk kamu ambil. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi dibalik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap energi yang kamu miliki. Oke guys, kita langsung saja. Kali ini saya akan mencoba untuk melihat bagaimana situasi energi yang kamu rasakan untuk saat ini. Apakah pada posisinya atau memang sedang berada di dalam suatu kekacauan? Kita akan sama-sama melihat, guys. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonet, bisa saja tidak bersifat resonet. Semuanya saya kembalikan terhadap energi yang kamu miliki, dan saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu dari kartu yang saya ambilkan nanti. Kita akan sama-sama melihat bagaimana situasi energi yang kamu rasakan untuk saat ini. Muncul kartu yang saya pegang ini, guys. Dimana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan berbicara dari sisi energi kamu untuk saat ini. Apakah diri kamu sedang dihadapkan terhadap seseorang yang dimana seseorang ini penuh dengan sikap yang arogan, dimana ketika diri dia bersikap arogan terhadap diri kamu, membuat diri kamu berada di dalam situasi yang benar-benar tidak nyaman. Kalau saya mengkaitkan terhadap sisi perasaan kamu dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, baik dari sisi hubungan LDR, seakan-akan diri kamu menjalankan hubungan LDR tersebut, saya melihat sedang berdampingan terhadap energi yang dimana energi tersebut sangat negatif yang saya rasakan. Kamu menjalankan hubungan LDR tersebut apakah dari unsur keterpaksaan atau memang diri kamu bertahan karena memang ada sesuatu hal yang sedang kamu rencanakan terhadap ikatan tersebut. Kalau saya mengkaitkan terhadap sisi hubungan rumah tangga kamu dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, seakan-akan hubungan rumah tangga yang kamu jalankan, baik di dalam kehidupan di masa lalu ataupun untuk saat ini, saya melihat hubungan rumah tangga ini dominan satu energi mengatur diri kamu, yang dimana satu energi ini dominan untuk mengatur diri kamu, justru membuat diri kamu merasa tidak menerima suatu kebebasan. Kebebasan ini bisa saja dari segi aspek keuangan, kebebasan ini bisa saja dari segi perasaan, kebebasan ini bisa saja dari segi pemikiran. Kamu tidak menerima suatu kebebasan
Ketika diri kamu tidak menerima suatu kebebasan di dalam hubungan rumah tangga kamu, seakan-akan diri kamu hanya bisa meratapi, diri kamu hanya bisa merenungi, diri kamu hanya bisa berada di dalam satu tempat yang kamu tidak ketahui harus berbuat apa. Ketika diri kamu ingin mempertahankan hubungan rumah tangga kamu, justru ada satu pemikiran yang saya lihat di dalam energi kamu. Seakan-akan ada suatu keyakinan ataupun suatu kepercayaan semuanya akan baik-baik saja. Akan tetapi, ketika diri kamu memiliki suatu kepercayaan terhadap apa yang saya katakan tadi, seakan-akan energi yang berdampingan terhadap diri kamu justru memberikan diri kamu di dalam posisi di mana posisi itu kamu tidak menerima suatu kebebasan. Dia dengan seenaknya memperlakukan diri kamu, tetapi ketika diri kamu mempertanyakan hal yang memperlakukan diri kamu, justru dia tidak mengizinkan diri kamu untuk menerima suatu jawaban yang seharusnya kamu terima. Kalau saya mengkaitkan terhadap sisi hubungan pekerjaan kamu dengan keluarnya kartu yang saya pegang ini, seakan-akan diri kamu berada di dalam situasi yang dimana situasi tersebut ingin melawan atau memang ingin bertahan. Ketika diri kamu ingin bertahan, ada beberapa energi yang saya lihat yang berada di samping kamu, seakan-akan ingin menyingkirkan diri kamu dari posisi yang kamu pegang untuk saat ini. Karena mereka merasakan ketika diri kamu menerima posisi tersebut, itu mengganggu dari energi tersebut. Sehingga muncul suatu pemikiran di mana pemikiran itu seakan-akan membuat keadaan kamu tidak nyaman. Ini dia guys, kalau saya berbicara dari sisi keuangan, kemungkinan baik diri kamu yang masih berdampingan ataupun tidak berdampingan, saya melihat ada satu energi yang lebih dominan untuk mengatur keuangan kamu. Yang dimana ketika keuangan ini diatur oleh satu energi, seakan-akan diri kamu mempertanyakan. Kalau saya menarik dari sisi mempertanyakan, ada dua arti. Satu energi berusaha untuk menyembunyikan, satu energi berusaha untuk mengoperkan yang seharusnya menjadi kebutuhan kamu, tetapi tidak kamu terima. Karena satu energi ini yang saya lihat penuh dengan kemanipulatifan atau penuh dengan kesandiwaraan. Dengan kesandiwaraan inilah diri dia mencoba membuat energi kamu berantakan. Kalau saya berbicara terhadap sisi single parent, mungkin untuk saat ini dengan keluarnya kartu yang saya pegang, ada situasi yang membuat diri kamu harus lebih mandiri. Dimana ketika diri kamu lebih mandiri, kamu lebih fokus terhadap kehidupan kamu. Kamu sudah tidak berpikiran bagaimana perasaan saya akan sembuh. Lebih baik saya fokus terhadap keuangan saya daripada saya fokus terhadap perasaan saya. Kalaupun memang ada energi lain yang berusaha untuk mendekatin diri saya lebih selektif agar diri saya tidak menerima yang namanya kesedihan kembali. Itu memang pemikiran yang sangat-sangat baik. Karena memang diri kamu tidak mau berada di dalam kondisi seperti di masa lalu yang kamu rasakan dan yang akan kamu terima untuk saat ini. Ini dia guys. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini berunsurkan udara dan berlambangkan 3 zodiak: Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Aquariusnya, kemungkinan apabila diri kamu keluar dari satu energi yang lebih dominan untuk mengendalikan kamu ataupun yang lebih dominan untuk mengendalikan kamu di sini, saya melihat
diri kamu akan menerima suatu kesempurnaan. Diri kamu akan menerima suatu kebahagiaan. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Gemininya dengan kemunculan kedua kartu ini, yang dimana posisi energi kamu masih dikelilingi oleh energi yang dimana energi tersebut penuh dengan kesandiwaraan. Kalau saya menarik dari sisi kesandiwaraan tersebut, mungkin posisi energi kamu sudah terlalu banyak menerima suatu kebohongan ataupun suatu kemanipulatifan, baik dalam posisi keadaan ataupun baik dari kondisi pemikiran. Kamu sudah terlalu banyak menerima kemanipulatifan itu. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Libranya dengan kemunculan kedua kartu yang saya pegang ini, saya melihat posisi energi yang kamu miliki untuk saat ini, apakah sedang berada di dalam situasi kekacauan atau memang sedang menghadapi satu permasalahan. Kamu bisa menelaah sendiri kata berantakan dengan permasalahan. Dengan dua aspek yang saya katakan tadi, seharusnya diri kamu jangan ragu untuk mengambil satu keputusan. Diri kamu jangan terlalu banyak mempertimbangkan apa yang akan terjadi ketika diri saya mengambil satu pilihan terhadap situasi yang saya rasakan ini. Karena ketika diri kamu berani mengambil satu pilihan terhadap kondisi yang kamu rasakan saat ini, saya melihat posisi energi kamu akan mengubah kehidupan kamu, akan memberikan diri kamu suatu kebahagiaan. Bukan hanya kebahagiaan, tetapi situasi kestabilan. Kalau saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak tersebut dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, saya melihat untuk kedepannya kata kesempurnaan ini bisa mengubah kehidupan kamu. Kata kesempurnaan ini akan membuat derajat kamu lebih tinggi dari satu energi yang lebih dominan mengendalikan diri kamu. Akan ada kata kesempurnaan akan kamu terima. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu Knight of Wands, yang dimana kemunculan kartu Knight of Wands ini seseorang yang menaiki kuda putih, akan tetapi ketika diri dia menaiki kuda putih tersebut ada satu tongkat yang dia pegang. Mungkin dari beberapa teman-teman, apakah sedang menjalankan suatu komunikasi terhadap pihak lain atau memang sedang dihadapkan terhadap satu energi, di mana satu energi ini saya melihat sudah lama memantau diri kamu. Akan tetapi ketika diri dia menyampaikan perasaannya terhadap diri kamu, kamu belum mampu untuk memutuskan satu keputusan apakah dengan kehadiran dia membuat diri saya merasa nyaman atau memang membuat diri saya berada di dalam situasi seperti di masa lalu. Di sisi lain, dengan keluarnya kartu Knight of Wands ini, saya melihat baik dari energi kamu ataupun energi di luar kamu, ada satu energi yang dihadapkan di dalam satu keadaan, tetapi keadaan ini membuat diri dia harus bisa mengambil satu keputusan tanpa ada sikap yang gegabah. Karena ketika satu energi ini mengambil sikap yang sangat gegabah, dia akan berada di dalam situasi seperti apa yang pernah dia rasakan. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu The High Priestess. Di mana kemunculan kartu The High Priestess ini lagi-lagi saya mengatakan posisinya berada di dalam jiwa spiritual. Sebenarnya jiwa spiritual kamu
sudah terlalu banyak memberikan suatu pesan terhadap pemikiran kamu. Tetapi pesan tersebut tidak kamu respon. Pesan tersebut berupa kata kesempurnaan, guys. Pesan tersebut berupa kata tinggalkan apabila diri kamu tidak merasa nyaman. Di sisi lain, kemunculan kartu The High Priestess, kamu bisa melihat sendiri ada dua huruf yang dilambangkan di dalam kartu saya pegang ini. B dan J. B, suatu kekuatan. J, suatu perlawanan. Kalau saya menarik dari kata kekuatan, kemungkinan sisi jiwa spiritual kamu masih membuat diri kamu berada di dalam situasi yang sangat kuat. Kenapa saya mengatakan berada di dalam situasi yang sangat kuat? Karena memang diri kamu mampu mengatasi keadaan yang kamu terima. Kamu mampu, kamu sanggup. Kalau saya menarik dari kata J, mungkin ketika diri kamu berada di dalam situasi yang dimana saat situasi tersebut lebih dominan terhadap satu energi untuk mengendalikan diri kamu, kamu sebenarnya ingin memberikan suatu respon di mana respon tersebut berupa perlawanan. Sebenarnya diri kamu sudah tidak sanggup. Sebenarnya diri kamu sudah lelah. Tetapi diri kamu hanya bisa berada di dalam satu tempat yang dimana tempat itu seakan-akan membuat diri kamu bingung. Ini dia, guys. Tetapi di sisi lain, kalau saya menutup kartu ini dan masih mengangkat kartu ini, dan saya memutarkan posisinya menjadi seperti ini, kamu bisa melihat sendiri di tengah-tengah ini, yang dimana yang berada di tengah-tengah dari kata The High Priestess ini, suatu hubungan intim terhadap Sang Pencipta. Hubungan intim, yang dimana hubungan intim ini berupa percakapan melalui doa. Memang belum saatnya diri kamu untuk menerima apa yang kamu doakan terhadap Sang Pencipta. Akan tetapi, cepat atau lambat, apa yang kamu minta itu akan diberikan terhadap diri kamu dengan syarat tenangkan dulu sisi batin kamu. Kamu hanya perlu menenangkan jiwa spiritual kamu. Kamu hanya bisa memperbanyak hubungan intim kamu dengan Sang Pencipta. Ini yang diminta oleh kartu The High Priestess, agar diri kamu bisa menerima suatu kesempurnaan, agar diri kamu bisa melepaskan satu energi yang dimana energi ini hanya untuk membuat diri kamu di dalam situasi yang negatif. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu The Eight of Pentacles, yang dimana kemunculan kartu yang saya pegang ini bisa saja untuk kedepannya akan ada sesuatu hal yang akan kamu fokuskan, yang dimana ketika diri kamu memfokuskan satu hal ini akan membuat diri kamu bahagia, akan membuat diri kamu berada di dalam situasi yang sangat stabil, dan akan membuat diri kamu dari sisi derajat itu akan lebih tinggi. Dan di sisi lain, apabila diri kamu fokus, itu akan membuat diri kamu merasa sangat sempurna, guys. Ini dia, akan ada satu hal yang akan kamu fokuskan untuk kedepannya, dan itu akan memberikan diri kamu pundi-pundi rupiah di luar dari kata kestabilan, di luar dari kata kebahagiaan. Pundi-pundi rupiah kamu akan diperbaiki secara perlahan-lahan. Ini kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu Price of Cups,
Yang dimana kemunculan kartu yang saya pegang ini merupakan jawaban yang selama ini kamu minta terhadap Sang Pencipta dan Sang Alam Semesta. Kartu yang saya pegang ini akan ada sisi kekuatan yang diberikan oleh jiwa spiritual kamu, yang dimana jiwa spiritual kamu ini akan membantu untuk meraih suatu kesempurnaan. Ini dia guys, jiwa spiritual. Oke, pemikiran kamu berantakan. Oke, perasaan kamu merasa kacau. Akan tetapi, dari dua aspek yang saya katakan ini, jangan ganggu jiwa spiritual kamu. Karena ketika jiwa spiritual kamu merasa terganggu, itu akan mengacaukan apapun yang akan kamu lakukan. Kuncinya cuma satu, selamatkan jiwa spiritual kamu. Kalau jiwa spiritual kamu sudah kacau, apapun yang kamu minta terhadap Sang Pencipta, itu tidak akan diberikan terhadap diri kamu. Di sisi lain, dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan untuk kedepannya diri kamu berada di dalam dua kartu yang saya pegang ini. Kesempurnaan terhadap hal yang kamu fokuskan. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.